Adakah syarat-syarat tertentu untuk meraih, mempertahankan, dan memupuk qalbun salim agar jiwa ini tetap tenang dalam ridha Allah? Bagaimana jika kita terlanjur berlaku zalim dan mungkar? Adakah pengampunan Allah? Ada. Namun syaratnya dipenuhi apa? Taubat nasuha. Nah, tobat nasuha itu bagaimana? Tata caranya ya, di Az-Zumar 53 sampai 56 itu tata cara tobat nasuha. Ya, secara sederhananya berhenti dari perbuatan zalim, mungkar, dosa yang kita lakukan, berhenti, tidak akan kita ulangi hingga akhir hayat. Kemudian banyak mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu ikuti perbuatan buruk yang dulu kita lakukan dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Karena perbuatan baik itu bisa menutup perbuatan jelek. Namun jangan disalahartikan. Hari ini maksiat, sesuk tak tobat. Engkau kan tobatku, salatku menutup maksiatku kemarin. Terus habis sholat, habis tobat, maksiat meneh, itu salah kaprah. Ya, tobatan nasuha itu berhenti total, kemudian istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian ikuti perbuatan dosa, zalim, mungkar yang dulu pernah dilakukan dengan memperbanyak amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Kewajiban kita itu kalau mau tobat nasuha. Perkara nanti tobat kita dianggap nasuha oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas kewajiban kita kalau ingin tobat nasuha, Allah sudah tunjukkan tata caranya di Quran surat Az-Zumar itu ayat 53 sampai 56. Nanti bisa panjenengan baca, panjenengan dalami. Ayat itu dibuka dengan kabar gembira bagi hamba Allah yang bergelimang dosa, dosanya sebanyak buih di lautan. Kalau dia mau tobat, maka jangan putus asa. Yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau panjenengan atau kita ini merasa bahwa dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah, nah itu berarti kita berputus asa dari rahmat Allah. Merasa bahwa dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah, itu bentuk keputusasaan kita dari rahmat Allah. Maka kalau ingin tobat nasuha, la taqnatu mir rahmatillah. Langkah pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu langkah pertama. Baru kemudian langkah berikutnya di ayat-ayat berikutnya. Nah, kalau kita sudah putus asa dari rahmat Allah, merasa tidak yakin Allah akan ampuni dosa-dosa kita, berarti kita menyepelekan janji Allah. Padahal Allah itu maha penerima taubat, maha pengampun dosa. Meski dosa sebanyak buih di lautan, asal datang kepada Allah dengan niat yang lurus, hati yang salim, Allah akan sambut, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan ragukan Allah. Kalau kita merasa Allah tidak ampuni dosa kita, itu termasuk kita meragukan Allah, termasuk berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kewajiban kita mengikuti tata cara tobat yang Allah tunjukkan. Perkara diterima oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas kewajiban kita lillahi ta'ala, kita tunaikan dengan semaksimalnya. Kita tunaikan dengan semaksimalnya, itu tobat. Lah bagaimana sekarang agar hati ini setelah tobat biar tetap bisa salim, tetap selamat, suci, bersih? Banyak ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak ingat Allah. Fungsikan sholatnya dengan baik. Yang tanha anil fasya wal munkar. Jauhi, usahakan sekuat tenaga tidak melakukan perbuatan keji. Ya, fahsya itu perbuatan keji, kemaksiatan kepada Allah yang mana akibatnya tidak hanya menimpa dirinya sendiri saja, namun juga menimpa orang lain. Itu fahsya.
Maka yang namanya zina itu fahsya, karena akibatnya selain menimpa dirinya juga menimpa orang lain, merusak nasab, ya, membuat malu, memutus masa depan seseorang dan lain sebagainya, merusak. Di samping itu, riba itu juga perbuatan fahsya, keji, karena madorotnya tidak hanya menimpa dirinya, riba itu juga menimpa orang lain. Maka itu disebut kemaksiatan, perbuatan keji. Dalam bahasa Al-Quran disebut fahsya atau fahisyah. Adapun mungkar, perbuatan maksiat kepada Allah yang mana akal sehat dan fitrah keimanan kita tidak bisa menerima perbuatan itu. Maka berkata kotor itu mungkar, mendolimi orang lain itu mungkar, termasuk zina itu mungkar. Setiap fahsya itu pasti mungkar. Tidak setiap mungkar, belum tentu setiap kemungkaran itu fahsya. Namun setiap perbuatan fahsya itu kemungkaran. Nah, maka bagaimana? Banyak mengingat Allah. Caranya bagaimana mengingat Allah? Fungsikan sholat dengan benar. Karena kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah bentuknya ya dua itu, fahsya maupun mungkar. Sudah, ini hanya bisa dijauhkan oleh kita dengan sholat. Perbuatan keji, fahsya atau fahisyah maupun perbuatan mungkar hanya bisa kita hindari dengan sholat. Sholat menjadi benteng, menjadi tameng. Sholat yang bagaimana? Sholat yang berfungsi, bukan hanya rutinitas tata lahir sholat saja. Kalau sholatnya tertib 5 waktu, namun maksiatnya juga terus jalan, berarti itu sholatnya hanya penggugur kewajiban. Orang yang sholat tidak paham fungsi dari sholatnya. Wong sholat kok cik maksiat, sholat kok cik zina, sholat kok masih korupsi, sholat masih mencuri, masih membunuh, masih memfitnah, masih berkata bohong, tidak jujur dan lain sebagainya, masih markup anggaran, masih tanda tangan palsu. Lah sholat itu dinggo apa? Bukan sholat itu yang dimaksud. Itu sholat yang berfungsi sholatnya. Orang yang sholatnya benar, tentu dia akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk bisa tegak fungsi sholatnya tidak mungkin tanpa dorongan keimanan dari dalam hati. Nah, sholatnya untuk apa dulu? Maka sholatnya kalau ingin hatinya salim, ya inna sholati lillah. Sholatku hanya untuk Allah, bukan agar dilihat, bukan agar mendapatkan ini itu dan lain sebagainya. Niat sholat kita adalah lillah. Kalau fungsi sholat tidak bisa tegak fungsinya, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Bukan hanya lalai sebatas lalai dalam pengerjaannya saja, bukan. Tetap dikerjakan namun lalai fungsi sholatnya. Ya sholat nih ya maksiat. Apapun bentuk maksiatnya, baik fahsya maupun mungkar itu, orang yang sholatnya betul, berfungsi tenan, tidak mungkin dia berlaku fahsya, berlaku mungkar. Maka kalau ada orang yang sholat masih melakukan kemungkaran, masih mendolimi saudaranya, ya, ini sholatnya tanda tanya besar. Jangan-jangan termasuk fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, karena dia telah lalai terhadap fungsi sholatnya. Di samping itu, lalai terhadap fungsi sholatnya, alladzina hum yura'un, sholat agar dilihat orang. Nek ora ditonton wong, sholatnya sakarepe dhewe. Kalau dilihat orang, koyone menjadi sholatnya paling khusyuk. Allahu Akbar. Wah, suwe gitu, apalagi sing melihat calon mertua.
Sehingga calon mertua, oh fulan ini, calon mantuku ini betul-betul soleh ini, salatnya khusyuk, yang lain 4 rakaat 10 menit selesai, ini calon mantuku ini 1 rakaat saja 7 menit belum selesai. Nah itu berarti biar dilihat, maka fawailun, celaka, sholatnya tidak diterima. Lah sholat yang riya, yang ini itu bukan karena Allah, itu bukan dari dorongan hati yang salim. Maka biar hati salim, banyak mengingat Allah. Mengingat Allah tidak hanya zikrullah. Puncaknya zikir adalah sholat. Puncak zikrullah adalah sholat. Kalau kita sholat ternyata tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah, terus sholat kita selama ini untuk apa? Padahal salah satu fungsi sholat, aqimis sholata li dzikri. Kata Allah di dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 14 itu begitu. Innani anallah fa'bud, apa itu? Innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain aku, maka sembahlah aku. Tata cara penyembahnya bagaimana? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sehingga puncak zikrullah itu sholat. Kalau ada orang sholat kok tidak bisa, sholatnya tidak bisa menjadikan dirinya ingat kepada Allah, tanda tanya besar. Jangan-jangan dia di hadapan Allah nanti termasuk orang-orang sholat yang celaka. Na'udzubillah. Padahal fungsi sholat itu kata Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 itu, fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika sholat sudah kamu tunaikan, maka ingatlah Allah. Ya, orang yang sholatnya benar, dia selesai sholat tidak kepikiran maksiat. Nggak mungkin orang sholat di masjid, selesai sholat keluar dari masjid, pulang di perjalanan menggibah saudaranya, nggak mungkin. Dia sholat keluar dari masjid kok pakai sandalnya temannya, itu nggak mungkin. Karena dia akan, orang yang sholatnya betul itu akan selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu keadaan kondisi manusia. Manusia itu kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk ya berbaring. Hanya itu kondisi manusia. Maka dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, berbaring, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, longgar, sibuk, dalam kondisi apapun, kalau sholat seseorang itu berfungsi dengan baik, maka dia akan selalu ingat Allah. Sholatnya menjadi tameng untuk dirinya dari berbuat maksiat. Nah, ini dorongannya qalbun salim, dari qalbun yang salim dulu. Tidak mudah untuk memfungsikan sholat itu. Kuncinya ada di hati, qalbun salim. Sholat itu apa? Ya, sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah berarti selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah orang banyak. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, baik dalam sendirian, tidak ada orang yang melihat, tentu dia tidak akan maksiat, karena dia yakin iman Allah maha melihat. Nah, maka iman pada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, kemudian tunaikan yang menjadi perintah Allah dan Rasul secara kafah. Tujuan utamanya lillahi rabbil alamin, bukan untuk yang lain-lain. Nah, puncak zikrullah, banyak zikrullah, puncaknya adalah sholat. Dengan sholat hati akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati akan tenang. Diuji oleh Allah sakit, apapun bentuk sakitnya, fisik boleh sakit, namun karena qalbun kita salim, selalu bertaut dengan Allah, maka fisik sakit, hati tetap sehat, tidak mengeluh,
tetap husnudzon kepada Allah, tetap berusaha maksimal menjalankan perintah Allah dan Rasul secara khafah meski dalam keadaan sakit semaksimalnya. Tetap mendirikan sholat, tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Bukan sakit kok terus malas untuk sholat, terus ngeluh, aduh biung, rugi. Ya, lisan kita mengeluarkan aduh biung piye togi, rugi. Lebih baik dari lisan kita keluar kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, astagfirullah. Sama-sama mengeluarkan suara. Nek aduh biung tidak dapat pahala, tetapi kalau zikrullah la ilaha illallah itu mendapatkan pahala, dosa-dosa berguguran. Podo-podo ngetokke suarane. Namun manusia itu banyak mengikuti hawa nafsunya, ya, sehingga nek loro iki ketoke ora sambat aduh biung ki ora marem. Padahal nek sambat tambah loro. Lah karena orang-orang sekeliling lah terus pripun. Wong yo ora iso nambani. Wong yang punya kesembuhan itu Allah. Lha iki obat wis tak ombe kok ora mari-mari, jane dokter iso apa ora, malah nyalahke dokter. Tidak ada sabar, pindah dokter, hamba arep pindah dokter nganti 50 kalau Allah belum izinkan, ya nggak akan sembuh. Michael Jackson itu pengen urip panjang 150 tahun, punya puluhan dokter pribadi, tapi Allah berkehendak lain. Nah, sakit ya mati kan itu. Sekalipun mau pindah-pindah, mau seratusan dokter, kalau Allah tidak izinkan untuk sembuh, ya enggak sembuh. Ya gimana Allah mau menyembuhkan? Nah kita sambat ngaluwara, teriak-teriak, aduh biyung. Bukan pahala, bukan dosa yang berguguran, namun tambah dosa. Sambat, tidak bisa sabar, wis loro fisike, loro atine, dosa yang didapat. Maka fisik boleh sakit, namun hati tetap sehat. Untuk bisa sehat terus zikrullah, ingat kepada Allah. Timbang aduh biung, maka gunakan untuk zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Dosa-dosa berguguran. Ini teori kebenaran Quran, teori kebenaran sunnah, mudah diucap oleh lisan. Kaya-kayanya mudah, ya. Saya pun menyampaikan ini mudah. Belum tentu nanti kalau saya suatu waktu diuji oleh Allah dengan sakit, sakitnya berat mungkin, ya belum tentu saya bisa bersabar. Namun bukan berarti ini tidak untuk disampaikan, tetap kita sampaikan. Lah nanti saat kita sakit, jenengan yang diuji dengan sehat itu yang memberi kekuatan. Maka iyadatul marid, menjenguk orang sakit, pahalanya besar di hadapan Allah. Menjenguk orang sakit dalam arti menghibur, bukan nakut-nakuti. Loh, gerah nopo? Jantung, loh jantung toh pun pasang ring. Boleh, kayak tonggo kula wingi niku lho, pasang ring urung nganti sesasi pun mboten enten. Nah itu malah kita jenguk orang sakit, bukan pahala yang didapat, malah nambah dosa. Maka jika orang sakit itu menghibur, nopo pasang ring, wah mboten napa-napa niku, naming pasang ring, alhamdulillah sehat niku. Nah, mboten napa-napa, pasang ring itu tidak masalah, Allah itu yang maha menyehatkan. Pun yang penting nasihat dokter dituruti, insya Allah itu baik, pun tetap semangat. Mboten napa-napa pasang ring. Jangan dipikir nemen-nemen lah, begitu harus yang iyadatul marid itu. Lah kok mboten iso obah lumpuh waleh niki ora suwe ngeten niki. Lah itu namanya tambah berbuat dosa, mendolimi, membebani yang sakit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?